Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Demi bisa menyelesaikan balas dendamnya, Jong Pil sampai menembak 2 polisi saat hendak menangkap Keong. Namun Keong tak berhasil dia tangkap. Jak Sa-ju juga semakin gencar mengejar Yeon. Ia sangat ingin menangkap Yeon yang dicurigai sebagai city hunter. Karena menangkapnya tak mudah, Jak Sa-ju harus bekerja dengan ekstra. Suatu hari, Yeon menemui Nana di kafe tempatnya kini bekerja. Dia dikeluarkan dari pekerjaan sebagai pengawal setelah Soyoung ditangkap. Yeon menanyakan hubungan antara Nana dan Jong-sik. Hal ini dilakukan karena Yeon tak sengaja melihat berkas Nana yang banyak menyimpan informasi tentang Jong-sik. Nana memberitahu jika Jong-sik kemungkinan adalah tersangka yang membuat orang tuanya kecelakaan dulu. Ia ingin menuntutnya, namun saksi dari kecelakaan bungkam dan hilang jejak. Nana juga memberitahu jika saksi kecelakaan itu baru-baru ini muncul kembali. Ciri-cirinya sesuai dengan fisik Pei. Yeon pun segera menemui Pei. Tanpa banyak alasan, Pei mengakui jika dulu dia memang disuap untuk membuat pernyataan palsu oleh Jong-sik. Kini dia akan membantu menangkap Jong-sik. Dan setelahnya dia berencana menyerahkan diri atas kesalahannya pada Nana. Beberapa hari berikutnya, Nana kembali dipanggil ketua tim pengawal. Ia diterima kembali bekerja setelah mendapatkan berbagai dukungan. Di kesempatan lain, saat bertemu Yeon, Nana langsung mengungkapkan perasaannya. Namun Yeon seolah-olah menolak. Dia tak ingin terlibat dengan Nana karena akan membahayakan keselamatan Nana. Suatu malam Yeon mencari foto orang tuanya, namun dia tak menemukannya dimanapun. Ia tak tahu jika foto itu jatuh di rumah Nana dan Nana menyimpannya. Dan saat malam itu bertemu, Nana langsung menyerahkannya. Keesokan harinya tiba-tiba ibu Yeon sakit dan dibawa ke rumah sakit oleh Nana. Tak lupa Yeon dihubungi. Ia pun terkejut karena penyakit ibunya sangat parah. Setelah dibujuk Nana, Yeon bisa menerima keadaan ibunya. Mata-mata Jak Sa-ju yang membuntuti mendapatkan informasi penting. Mereka mengharapkan Yeon akan mendonorkan darahnya dan Jaksa bisa membuktikan keterlibatan Yeon dengan City Hunter. Di sisi lain, mata-mata Jong Pil juga bergerak. Dia tahu rencana Jak Sa-ju dan oleh karena itu, Jong Pil akan berusaha menghalangi agar Yeon tak mendonorkan darahnya dengan gegabah. Saat hendak donor darah, Yeon langsung dicegah oleh Jong Pil. Jong Pil mengancamnya, namun Yeon tak takut. Ia tetap melakukan uji lab. Bersamaan dengan itu, Jaksa datang dan langsung meminta sampel darah. Tak lupa sekalian dengan memberi berkas perlengkapannya. Jak Sa-ju kemudian membawa sampel darah tersebut ke Pusat Penelitian Nasional untuk diperiksa. Yeon pun mengikuti secara diam-diam dan berhasil masuk untuk mengambil kembali darahnya. Namun, ia segera keluar saat ada Jak Sa-ju di sana. Ia terkejut karena hampir melukai Nana yang menyelamatkannya agar tak diketahui Jak Sa-ju. Setelah keadaan aman, Yeon membawa Nana keluar dari lab. Yeon kemudian meminta Nana melupakannya karena Nana sudah tahu penyamarannya. Dan ketika hasil lab keluar, ternyata darah Yeon tak memiliki kecocokan dengan darah yang Jaksa bawa dari TKP. Sampel tak cocok karena Yeon telah menukarnya. Hari berikutnya Yeon mengundurkan diri dari staf jaringan keamanan. Jak Sa-ju kini sedikit mengetahui jika pemberontak yang dilakukan oleh City Hunter ada kaitannya dengan hilangnya prajurit tahun 1983. Ia pun segera menemui Ibu Yeon untuk mencari informasi. Namun Ibu Yeon tak dapat membantu. Ibu Yeon kemudian bertemu dengan Jong Pil dan memohon agar diberi izin menemui anaknya. Sayangnya Jong Pil kembali berbohong. Ia mengatakan jika anaknya sudah meninggal. Jong Pil pun mengajak Ibu Yeon pindah dari rumah sakit itu agar Jak Sa-ju tak bisa menemuinya lagi. Sebelum berhasil dipindahkan, Ibu Yeon kabur. Di tempat lain, Jong-sik terlihat baru kembali ke Korea. Dia mendapat kabar jika rekan kerja terdekatnya satu persatu telah ditangkap. Namun Jong-sik percaya jika ia merasa tak pernah memiliki kesalahan apapun, jadi tak mungkin ia akan ditangkap. Jong-sik dan Sen kemudian pergi menemui Presiden. Presiden menjelaskan jika Jak Sa-ju sedang menyelidiki kasus yang berkaitan dengan berkas tahun 1983. Saat di mana 21 prajurit menghilang tanpa jejak. Presiden berencana mengungkap kasus itu kepada publik, karena sejak awal dia sudah menentang pembunuhan 21 pasukan. Saat itu ia tak bisa berbuat apa-apa karena ditekan oleh rekannya. Namun lagi-lagi Jong-sik dan Sen melarangnya untuk mengungkap kebenaran. Di tempat lain, Nana mendapat kiriman berupa berkas mengenai kasus kecelakaan ayahnya. Pengirimnya adalah Pei
yang merupakan saksi yang selama ini dia cari. Setelah menyerahkan berkas tersebut pada jaksa Ju, sang jaksa mendapat surat berisi nama target City Hunter berikutnya. Tanpa ragu, jaksa langsung menemui ayahnya. Dia tahu jika ayahnya yang telah menabrak ayah Nana 10 tahun lalu. Jaksa mengancam akan membuat sang ayah mengakui kesalahannya yang selama ini ditutup-tutupi. Jong-sik tahu itu adalah ulah Pei. Maka dari itu, dia diculik saat berkunjung ke makam ibunya. Nana pun diculik. Keduanya dikurung dalam gudang. Yeon yang memasang alat pelacak pada Pei langsung tahu jika ada yang tak beres. Ia pun segera mengikuti GPS yang menuju ke rumah Jong-sik. Sampai di sana, dia menemukan Nana dan Pei yang berhasil meloloskan diri. Setelah membawa keduanya keluar dari rumah Jong-sik, Yeon kembali ke dalam dan membuka berangkas rahasia. Berangkas itu ternyata isinya tumpukan uang dengan perkiraan jumlah 200 miliar. Uang itu merupakan hasil korupsi dana pendidikan. Yeon menempatkan alat pelacaknya di sana, lalu keluar. Dan sayangnya dia sedikit lengah, hingga akhirnya berakhir terkena tembakan, bius, dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Nana dan Pei yang belum juga pergi melihat Yeon dibawa oleh mobil penjaga. Kini Yeon berakhir menjadi sandera. Yeon tak bisa melawan karena masih di bawah pengaruh obat bius. Nana segera datang mencoba untuk menolong, namun malah tertembak. Setelah Yeon sadar, ia pun menumbangkan mereka semua. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.